Selamat pagi. Pada hari ini kita akan memulai suatu pelajaran baru, maksudnya baru ketemu ini, yaitu mata pelajaran bangunan air. Jadi dalam mata pelajaran bangunan air ini, untuk yang pertama ini saya akan memberikan pengenalan dulu ya. Jadi hydraulic structure atau bangunan air ini adalah bangunan hidrolis yang dibuat oleh manusia, ya. Jadi artinya artificial structure untuk mengontrol, mengendalikan, mengalirkan atau menyimpan air agar dapat dipergunakan oleh manusia itu sendiri sesuai dengan keperluannya. Artinya properly, ya, artinya dengan benar gitu. Jadi sekali lagi bahwa bangunan air ini meliputi banyak tempat ya, bisa sungai, bisa air tanah, bisa air danau, di mana saja ada sumber daya air yang mau dimanfaatkan, yang memerlukan ya pengendalian, pengambilan atau mengalirkan dari satu tempat ke tempat lain atau menyimpan air tersebut, maka diperlukan bangunan hidrolis. Dan bangunan hidrolis tersebut kita sebut namanya bangunan air. Ya, jadi ini dulu definisinya. Jadi definisi hydraulic structure itu adalah satu bangunan hidrolis yang dibuat oleh manusia untuk mengontrol, mengendalikan, mengalirkan, dan menyimpan air agar dapat dipergunakan oleh manusia secara baik dan benar. Ya. Nah, sekarang dalam pelajaran ini kita mulai dengan membagi ya, nanti modul kuliah kita selanjutnya itu apa-apa saja yang kita bahas. Mari kita lihat berikut ini ya. Jadi modul bahan ajar kuliah ini saya bagi sesuai dengan fungsi bangunan air secara umum ya. Jadi bangunan air tersebut yang tadi buatan manusia itu ada berbagai fungsi ya secara umum. Sebenarnya sulit sekali untuk membedakan bangunan air satu dengan lain karena ini sangat luas sekali. Tetapi dalam hal ini kita bagi menjadi 8 fungsi utama. Pertama, bangunan penyimpan air atau disebut juga storage structure. Bangunan penyimpan air ini atau storage structure ini biasanya adalah bangunan yang digunakan untuk membuat waduk atau reservoir ya. Nah, jadi disebut namanya storage structure. Yang kedua, kita akan bicara tentang bangunan pengantar atau conveyance structure. Ini artinya adalah bangunan yang dipergunakan atau bangunan hidrolis atau bangunan air yang dipergunakan untuk mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain. Dari sumber ke tempat yang memerlukannya. Namanya conveyance structure. Yang ketiga yaitu bangunan transportasi air berupa alur navigasi. Jadi ini biasanya adalah alur sungai yang atau kanal yang digunakan untuk transportasi air. Disebut juga waterway and navigation. Yang keempat adalah bangunan ukur dan pengendali atau bangunan ukur dan bangunan pengendali. Ini umumnya digunakan adalah untuk mengukur debit dan mengontrol ketinggian muka air gitu ya. Ini disebut measurement and control structure. Biasanya bangunan ini banyak kita temui di sistem saluran irigasi ya. Atau PLTA, itu banyak kita temui. Kemudian yang kelima, bangunan konversi energi. Ini sebenarnya adalah bangunan tenaga air yang digunakan untuk merubah energi hidrolik
menjadi energi mekanik, dan dari energi mekanik jadi energi listrik ya. Ini bangunan-bangunan air yang involve di konversi ini disebut namanya bangunan konversi energi ya. Yang keenam, bangunan pengendali endapan dan ikan. Nah, ini bangunan pengendali endapan ini adalah bangunan yang digunakan untuk menguras endapan pada satu reservoir atau pada satu sungai atau bendung gitu ya. Kemudian pengendali ikan. Ikan ini biasanya begini. Ikan itu kalau mau bertelur biasanya dia pergi ke upstream sebuah sungai. Jadi kalau kita membuat satu bendungan atau bangunan hidrolis buatan manusia yang menutup sungai itu secara utuh, itu bisa mengganggu ikan dalam perkembangbiakannya. Oleh karena itu maka sering disebut ada fishway. Ya, fishway itu adalah salah satu bangunan hidrolik atau bangunan air yang digunakan untuk jalur ikan ke hulu dan ke laut. Ya, dari laut dia pergi ke hulu untuk bertelur, kemudian nanti kalau menetas dia pergi ke laut lagi. Fishway namanya. Kemudian yang ketujuh adalah bangunan peredam energi. Jadi ini adalah bangunan yang digunakan untuk mengurangi energi kinetik biasanya. Ya, energi kinetik itu bisa menggerus saluran atau tebing sungai. Itu harus dikendalikan, energinya jangan terlalu besar sehingga dia bisa aman tebing sungainya dan dasar sungainya atau saluran. Ini disebut energy dissipation structure. Yang kedelapan adalah bangunan pengumpul. Ini bangunan pengumpul ini sering juga disebut namanya collection structure. Jadi collection structure ini umumnya digunakan untuk drainase ya. Jadi air-air runoff dikumpulkan ke suatu tempat dan dibuang ya. Itu namanya collection structure. Nah, nanti kuliah kita akan saya susun berdasarkan urutan ini satu persatu. Nanti dalam kuliah-kuliah selanjutnya kita akan bicara dari nomor 1 sampai 8. Inilah yang akan kita bicarakan dalam bangunan air. Dan ini sungguh banyak sekali, tetapi nanti akan saya kenalkan. Kemudian bangunan-bangunan yang sering atau umum dijumpai di dalam civil engineer, yang paling sering dijumpai akan kita bahas lebih seksama ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita bicarakan yang pertama ya, dalam kuliah kita yang pertama ini kita akan bicarakan tentang bangunan penyimpan air atau bendungan ya. Jadi hydraulic structure-nya sendiri atau bangunan airnya sendiri adalah bendungan itu. Sementara dia mengempang satu tempat atau reservoir, sehingga reservoir itu menjadi penyimpan air. Tetapi bangunan hidrolisnya sendiri adalah bendungan ini. Jadi sesungguhnya ini pelajaran ini juga sudah pernah juga saya sampaikan ini bagi yang sudah pernah mengambil mata pelajaran bangunan tenaga air ya. Jadi di sana juga ada saya jelaskan tentang ini. Nah, tapi ini bangunan air secara umum itu seperti yang 8 tadi bisa kita lihat bahwa salah satu di antaranya adalah bangunan penyimpan air atau bendungan. Nah, bendungan atau storage structure ini itu memiliki kriteria sebagai berikut ya. Ada kriterianya bahwa bagaimana kriteria storage structure. Pertama, bangunan air ini didesain untuk menyimpan air dalam kondisi tekanan hidrostatis. Nah, ini kriteria pertama. Bahwa bangunan hidrolis tersebut akan memikul tekanan hidrostatis atau menahan gaya hidrostatis. Kedua,
kriterianya ya, kapasitas tampungannya umumnya besar. Artinya volume air yang bisa dia tampung itu besar, dan perubahan tekanan hidrostatis itu kecil. Apa artinya ini? Perubahan tekanan hidrostatis kecil artinya fluktuasi muka air di bendungan tersebut itu kecil, tidak terlalu ekstrim besar, berubah begitu. Jadi artinya fluktuasi permukaan airnya kecil, volumenya besar. Nah, inilah kriteria atau tipologi dari storage structure. Jadi bangunan yang kita bangun ini adalah disebut bendungan yang fungsinya adalah untuk menyimpan air, dan pada bendungan tersebut bekerja tekanan hidrostatis. Ya, ingat ini prinsip dasarnya. Nah, saya kasih satu contoh ilustrasi ya. Jadi kalau kita mau buat bendungan ya, ini AR itu adalah luas daerah tampungan itu atau reservoir itu atau waduk tersebut ya. Kemudian sebelah kanan ini bisa kalian perhatikan ini, bahwa inilah yang disebut bendungan tersebut, inilah storage itu ya, tampungan itu, dan AR ini adalah luasnya, dan H ini adalah dalam airnya. Nah, jadi volumenya adalah luas rata-rata dikali kedalaman, luas dikali kedalaman rata-rata ya. Nah, biasanya ya untuk mendesain hydraulic structure ini kita perlu ini cukup kuat gitu. Jangan sempat didorong oleh gaya hidrostatis tadi. Kalau didorong oleh gaya hidrostatis itu namanya gagal ya. Jadi prinsip dari bangunan air yang untuk storage ini adalah dia harus tahan memikul gaya hidrostatis itu ya. Jadi untuk ini maka kita bisa dapat volume tampungan itu tadi volumenya besar, tetapi fluktuasi hanya kecil ya. Nah, kalau kita lihat ya, lanjutkan bahwa materi atau bahan yang digunakan untuk bangunan air tersebut atau hydraulic structure tersebut itu ada bermacam-macam ya. Tetapi umumnya yang dipergunakan itu adalah dibagi jadi sekitar 4 jenis ya. Yaitu satu, bendungan gravitasi atau gravity dam, kedua bendungan beton bertulang atau reinforced concrete dam, ketiga bendungan urugan tanah, dan keempat bendungan urugan batu ya. Nah, jadi keempat bendungan ini fungsinya adalah membendung atau artinya mengempang. Jadi apakah dia gravity, reinforced concrete, dam atau rock dam, fungsinya sama, adalah jadi bendungan. Nah, sekarang apa perbedaan antara gravity dam dengan reinforced concrete dam? Ya. Gravity dam ini adalah bangunannya terdiri dari beton tanpa tulangan. Jadi untuk mengcounter gaya hidrostatis tadi, dia itu mengandalkan berat sendirinya, maka disebut namanya gravity dam. Jadi berat sendirinya itu cukup berat, artinya tubuh bendungnya besar ya, sehingga dia bisa menahan gaya hidrostatis yang bekerja secara horizontal. Itu namanya gravity dam. Yang kedua adalah bendungan beton bertulang, reinforced concrete dam. Jadi ini adalah bendungan yang relatif lebih tipis dari gravity dam, tapi dia bisa tinggi ya, bisa
tinggi karena dia adalah reinforced concrete dam. Jadi perbedaannya di sini adalah gravity dam ini kalau kita mau buat tinggi betul, maka volume konkritnya menjadi sangat besar ya. Karena dia tanpa tulangan. Tapi kalau kita bikin bendungan beton bertulang, dia itu bisa menahan bending moment dan dia bisa tinggi pakai cantilever ke atas sana, tinggi ke atas gitu ya. Nah, kalau dia tinggi, maka dia memerlukan satu pegangan atau pondasi yang rigid dengan tubuh bendungnya. Karena mungkin berat sendirinya tidak terlalu besar di persatuan panjang dibandingkan gravity dam, jadi dia harus dikompensasi dengan pondasi yang mungkin lebih dalam sehingga dia jangan sempat terangkat pula kalau ada gaya uplift atau gaya angkat dari bawah gitu ya. Gak ada buoyant force namanya, gaya apung ya. Nah, kemudian ini pilihannya antara kedua ini adalah untuk bendungan yang tinggi itu pilihannya bisa reinforced concrete. Bukan berarti gravity dam nggak bisa, bisa, tetapi itu materialnya cukup besar karena dia harus lebar dan besar ya. Nah, kemudian bendungan urugan tanah, earth dam, ini juga boleh dilakukan untuk membuat satu bendungan untuk sampai ketinggian tertentu, dan ini sudah pasti adalah bahannya semuanya harus tersedia di sekitar bendungan itu ya. Jadi kalau bahannya di sana tersedia cukup banyak tanah yang cocok atau batu, urukan batu, maka itu bisa pilihan 3 dan 4 ya. Nah, jadi ini adalah ada 4 jenis bendungan yang bisa kita gunakan sebagai bangunan hidrolis untuk storage atau reservoir ya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini gravity dam. Jadi kalau dilihat ini ya, ini beton ini tanpa tulangan ini. Jadi dia fungsinya storage, ini diempang, kemudian airnya akan tertahan di sini, dan ini dibuat pintu sesuai dengan keperluan ya. Jadi artinya itu tadi proper. Jadi berapa perlu airnya kita atur di sini, tetapi ini bisa disimpan dalam jumlah banyak sehingga penurunan muka airnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan air yang keluar ini ya. Karena air yang keluarnya bisa diatur, maka elevasinya tidak terlalu banyak berubah karena permukaannya luas. Jadi ini adalah contoh dari gravity dam. Kita lanjutkan ya. Ini gravity dam tadi, ini gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat secara cross sectional ya, maka dia tipologinya adalah tipikalnya seperti ini. Jadi coba perhatikan ini ya. Ini adalah gravity dam tadi, di mana saya sebutkan tadi bahwa weight-nya atau beratnya itu, berat sendirinya, gravity force-nya, itu merupakan daya tahannya untuk mengimbangi gaya hidrostatis yang dari kiri ini ya. Nah, kemudian kalau di sini ada air juga, mungkin di sini juga ada perlawanan sedikit mengimbangi hidrostatis yang di upstreamnya ini ya. Kemudian dari bawah juga, karena ini ada air di sini ada air tinggi, maka garis ini menunjukkan adanya uplift ya. Nah, ini adalah makin kemari dia makin kecil tekanan ke atasnya. Jadi secara garis besar untuk gravity dam atau bangunan hidrolis atau bangunan air untuk storage ini, itu komponen-komponen gayanya seperti ini ya. Gravity weight-nya, hydrostatic pressure-nya, kemudian ada tailwater hydrostatic pressure, dan ada uplift. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gaya ya yang harus kita perhatikan dalam gravity dam ya.
Jadi ini adalah tipikal dari bendung gravitasi atau gravity wall ya. Nah, kemudian kalau bendungnya agak tinggi, tadi saya katakan agak tinggi ya. Jadi ada pilihan untuk membuat bendung seperti ini. Ini namanya reinforced concrete dam. Ini beton bertulang, tetapi dia bisa flat sampai ke bawah. Ini lebar di sini bawahnya 3 meter, di bawah pun 3 meter gitu ya. Jadi vertikal. Tetapi karena tekanan hidrostatisnya mungkin itu cukup besar, maka biasanya taruh buttress ini. Buttress ini penyangga yang di daerah upstreamnya seperti ini untuk menahan supaya plat ini atau beton bertulang yang seperti wall ini, seperti dinding sebelah upstreamnya ini ditahan oleh buttress ini ya. Jadi ini adalah buttress reinforced concrete dam. Jadi sekali lagi bisa gravity, tetapi kalau gravity ininya besar. Coba kita lihat sekali lagi bedanya dengan yang atas tadi ya. Ini kan besar nih. Nah, atau kalau mau lihat ini kan melebar dia, di atas sempit tapi ini lebar. Tapi kalau kita perhatikan yang reinforced concrete ini, dia bisa tipis, tetapi bisa diperkuat dengan tulangan. Ya. Ada juga tanpa buttress ini, itu bisa dibuat, tetapi itu biasanya dibikin arch dam, lengkung, ya, supaya tekanan itu jangan terlalu besar diterima oleh permukaan beton tersebut. Nah, jadi bisa dibuat begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat cross section dari reinforced concrete dam ini yang dengan adanya buttress tadi, maka dia kira-kira seperti ini. Coba perhatikan ini ya. Ini adalah slabnya atau tiang tadi, dinding itu. Ini buttressnya. Jadi buttress ini bisa jarak-jarak 5 meter atau 3 meter, tergantung bagaimana jarak antar satu dengan tebal yang ini, tebal dari dinding ini. Jadi ini semua adalah tulangan beton, ya, baik di pondasinya maupun di dindingnya. Jadi ini bisa dibuat menjadi bendungan dengan namanya adalah buttress reinforced concrete dam, ya. Jadi di pondasinya itu bisa lebih lebar dan ini bisa didalamkan ke bawah, bisa bikin kakinya atau mungkin bikin tiang pancang untuk membuat supaya ini pondasinya kuat ya. Jadi ini adalah pilihan yang kedua. Kemudian kalau yang tanah sama batu, dia itu gaya hidrostatis itu bias dia. Bias dalam arti kata dia akan mengakibatkan porositas tanah itu membuat airnya mengalir gitu. Jadi dari perbedaannya gaya hidrostatisnya itu membuat adanya seepage. Nah, kemudian itu yang harus dikendalikan. Seepage-nya dikendalikan, demikian batu dan tanah sama. Jadi dia tidak ada berat sendirinya yang menahan gaya ini, tetapi dia adalah, nanti ini kan kita bicarakan dalam special session ya. Saya pada kesempatan ini hydraulic structure yang umum dikenal nantinya adalah dalam bentuk bendungan seperti ini tadi ya. Tanah dan batu akan kita bahas di session berikutnya. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Tadi bentuk dan cross section dari dam itu kira-kira seperti ini ya. Apakah dia itu reinforced concrete ataupun gravity dam. Nah, coba perhatikan ya. Berarti di sini ada gaya hidrostatis, ada gaya berat sendiri. Nah, kita bicarakan dulu gaya pertama yang bekerja itu gaya hidrostatis. Namanya gaya hidrostatis itu adalah yang seperti pasak ini, segitiga ini. Jadi dia adalah berbanding lurus dengan kedalamannya, di mana pada titik
paling bawah ini adalah tekanannya paling besar, tekanan hidrostatisnya paling besar, yaitu Rho G kali H. Rho ini adalah massa jenis air, G gravitasi, dan H adalah tingginya. Kalau di sini 0, karena H-nya sama dengan 0. Jadi H dari 0 sampai dengan H besar, maka besarannya seperti segitiga. Nah, ini tekanannya. Kalau tekanan ini satuannya Pascal. Ya. Nah, kemudian kalau ini gaya ini nanti besarannya adalah Newton. Ya. Jadi oleh karena itu gayanya itu FHS itu adalah luas segitiga ini, artinya alas kali tinggi bagi 2, ya. Jadi ini dia FHS sama Rho GH dikali H/2, dan ini besarnya sudah jadi Newton, ya. Kalau tekanan itu adalah ini adalah Pascal, P Pascal dikalikan dengan apa namanya, H kali 2, itu akhirnya dapatnya Newton seperti ini, ya. Nah, jadi sekali lagi, gaya-gaya yang bekerja itu gaya pertama adalah FHS atau gaya hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan, itu tekanan hidrostatis sebanding dengan Rho GH. Kemudian luas gayanya adalah luas daripada diagram tekanan itu. Nah, makin tinggi H, FHS-nya makin besar karena Rho sama G itu adalah konstan, ya. Nah, itu konstan, dan H-nya makin besar akan makin besar FH-nya. Jadi kalau ini makin besar, yang nahannya harus tambah besar, tambah kuat. Kalau tadi kita bikin ini gravity, beratnya harus tambah besar atau ini harus tambah gemuk gitu, ya. Nah, kemudian kalau dia pakai model reinforced concrete tadi, ininya harus kuat, jangan sempat ini besar karena ini ringan, disorongnya habis semua. Makanya perlu buttress atau bikin melengkung, ya, atau arch supaya jangan sempat kedorong, ya. Nah, jadi ini gaya hidrostatis. Ingat sekali lagi bahwa gaya yang pertama seperti kriteria daripada bangunan storage ini tadi adalah dia menerima tekanan atau gaya hidrostatis. Gaya hidrostatis itu adalah FHS. Kita lanjutkan. Kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi udah pasti ke bawah, ya, yaitu adalah massa jenis bahan, dalam hal ini konkrit, ya, itu Rho C kali G kali VD. VD itu adalah volume dari material beton kita. Nah, jadi ini merupakan gaya gravitasi bersendiri bendung, itu ini, ya. Gaya gravitasi bersendiri air. Kalau ada air di atasnya, itu adalah Rho W G kali volume airnya. Nah, ini adalah semuanya kalau namanya gaya gravitasi itu ke bawah semua, ya. Nah, gayanya ke bawah semua, maka disebut namanya gravity force. Jadi gaya gravitasi yang bekerja pada bendung itu adalah semua berat bangunan hidrolis plus air yang ada di atas bangunan itu akan menekan ke bawah, dan itu namanya gaya gravitasi. Oke, kemudian ada gaya gempa, ya. Gaya gempa ini arahnya ke arah horizontal, ya. Itu besarnya adalah FEQ sama dengan K, ini adalah koefisien gempanya, ya. Kemudian Rho C adalah massa jenis konkrit, G adalah gravitasi, volume daripada konkrit, dan A adalah percepatan percepatan gempa, ya. Jadi perhatikan ini, pada tubuh bendung itu akan bekerja gaya sebesar FEQ, yang besarnya adalah perkalian ini. Kemudian di tubuh air itu sendiri, kalau bendungnya tinggi, ya, biasanya kalau bangunan kita kan gaya gempa mudah kita hitung kalau bangunannya di atas 15 meter, ya.
Sama juga halnya dengan ini bendungan. Kalau bendungannya lebih tinggi dari 15 meter, maka gaya gempa itu harus kita perhitungkan. Jadi bukan hanya di bendungnya gaya itu bekerja, di airnya juga. Di airnya FEW ya, FEW itu kira-kira besarnya adalah 5/9 kali percepatan gempa ya, dikali dengan ini gaya gravitasi air dibagi G dikali H kuadrat. Ini besarnya kira-kira di air. Jadi ada dua ya, di air yang di sebelah upstream bendungan sama di tubuh bendungan itu sendiri. Jadi ada gaya gempanya, nanti ini lihat zona gempa dengan hitung percepatan gempa maksimumnya, perhitungkan ini. Kemudian ada gaya uplift ya, ini gaya dari bawah. Ini kapan ini muncul? Apabila ada gaya apung. Gaya apung itu apa? Kalau ini diperhatikan dam ini kan sebenarnya sama seperti kapal ini kan. Kalau ini air nggak bisa tembus atau ini adalah impermeable, di sini impermeable berarti kan ini ditekannya, kalau ini terlalu rendah, ringan, dia bisa terapung ya. Jadi yang bisa membuat terapung apa? Perbedaan garis ini, garis HGL nih, hydraulic grade line antara muka air di upstream dengan downstream, ini akan mengangkat dia, itu yang disebut namanya FU. Ya. Jadi FU itu adalah besarnya seperti ini. P0 tambah P1 dibagi 2 kali R ya. Jadi artinya luas trapesium ini nih, luas trapesium ini. P0 tambah P1 bagi 2 kali dengan panjangnya, berarti luas diagram tekanan ini, di mana rho W adalah gamma W kali G ya. Nah, jadi ini gaya, ini sebenarnya namanya buoyant force yang membuat dia mengapung. Jadi sekarang sudah ada berapa gaya tadi? Gaya horizontal yaitu gaya hidrostatis. Gaya vertikal yang ke bawah gaya gravitasi. Gaya vertikal yang ke atas namanya adalah gaya apung atau uplift ya. Nah, kalau demikian seandainya dam tersebut di upstreamnya ada endapan, berarti kan ada tanah ya. Jadi kalau tanah ini kan beda sama air tadi ya. Kalau air itu rho-nya 1. Ini kalau ini tanah maka dia ada Fs. Fs itu sama dengan Ka kali gamma S kali Hs. Ini rho Gs namanya ya. Rho S kali G. Itu adalah massa daripada massa jenis daripada tanah endapan dikali dengan HS. Ini adalah koefisien sudut geser dalam dari tanah endapan tersebut. Jadi kalau air ini kan 1 ya, Ka-nya 1, tapi kalau tanah bisa berkisar antara 0 sampai dengan 1 ya, lebih kecil dari 1. Jadi dia besarnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kalau begitu kita sudah berapa gaya kita? Gaya hidrostatis, gaya sedimen, gaya horizontal, kemudian gaya vertikal berat sendiri, dan gaya gempa ya. Berarti ada 5 gaya. Ini yang harus diperhatikan kalau kita mendesain satu bangunan air yang sifatnya adalah bendungan atau storage ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Gaya-gaya yang kita bicarakan tadi semua, ini sudah tergambar di dalam bendung ini. Perhatikan ya. Ini muka airnya di upstream, ini di downstream, kemudian ini adalah misalkan bentuk bendungnya, maka ini sedimennya ada, maka gayanya sudah ada di sini semua. Jadi ada gaya gempa akibat air, ini horizontal arahnya, ini akibat hidrostatis. Ini adalah akibat sedimen. Ini adalah gaya gempa di tubuh bendung yang arahnya itu bebas ya, kemana pun bisa. Tapi umumnya adalah ke horizontal paling besar yang kita perhitungkan. Kemudian ada berat sendirinya ke bawah, ya. Kemudian ada uplift. Kemudian ada gaya dari tailwater. Nah, ini semua gaya ini harus bisa dihitung dan tahu kita titik beratnya, X dan A-nya ya. Kenapa X dan A ini perlu? Karena gaya-gaya ini akan mengakibatkan momen
pada bendung ini. Ada momennya, ke titik gulingnya di sini ya. Ada yang mau mendorong ke sana, ada yang mau menggulingkannya karena ada lengan momennya gitu. Nah, oleh karena itu lengan momen ini semua harus dipahami. Artinya titik berat atau titik tangkap dari gaya-gaya ini itu dihitung. Jadi kalau seperti ini titik tangkapnya adalah di sepertiga dari H. Kalau WW ini ada air yang di atas ini, titik tangkapnya sepertiga dari panjang ini. Dan itu semua titik tangkap itu adalah titik berat. Oleh karena itu maka perhatikan bahwa dalam satu bendung ini akan ada gaya sebanyak ini, ya. Dan oleh karena itu inilah yang harus dirancang supaya bendungnya aman, ya. Nah, sekarang ini seluruhnya akan dipikul oleh pondasi ini kalau gaya yang ke bawah horizontal ya. Jadi dia akibat momen dan akibat normal tekanan ini maka akan ada tekanan ke pondasi sebesar ini. P per A itu adalah berat gaya tekan dari atas dibagi dengan dose pondasi. M per W adalah momen yang bekerja pada pondasi ini dibagi dengan momen tahan W. Nah, ini pondasi ini harus memenuhi ini. Tegangan yang terjadi ini harus lebih kecil dari tegangan izin dari tanah pondasi dikali safety factor. Bagaimana kalau ini sama dengan atau lebih besar? Maka fondasinya harus Anda lebarkan atau ukuran bendungnya harus dibesarkan, ya. Jadi itu arti dari statement ini, ya. Safety factor itu biasanya kita ambil dari besaran antara 1,5 sampai 2. Ini dari tahap pondasi izin ini tergantung jenis tanahnya ya. Ini nanti kalian bisa lihat di mekanika tanah bahwa daya dukung tanah itu dapat dihitung berdasarkan jenis tanahnya ya, berdasarkan sondir atau boring, borlog gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu akan dapat daya dukung tanahnya. Jadi daya dukung tanah, ukuran bendungan, jenis bendungannya akan berpengaruh terhadap besar dan tingginya bendung ya. Nah, jadi dari gaya-gaya ini semua sebenarnya ya gini. Apakah dia reinforced concrete dam atau gravity dam? Yang penting kita harus bisa memvalue semua gaya-gaya yang bekerja pada tubuh bendung tersebut. Ya. Apakah akibat air atau hidrostatis, akibat berat sendiri, akibat uplift, akibat gempa ya. Jadi ini adalah yang penting diketahui. Kemudian yang paling penting kedua seperti saya katakan tadi adalah titik tangkap di mana gaya-gaya itu bekerja supaya dia bisa dibuatkan dalam koordinat Cartesian X dan Y terhadap titik gulingnya ini di sini ya, titik ini ya. Oke, nah kita teruskan. Kemudian kalau kita perhatikan stabilitas bendung seperti saya katakan tadi, maka pertama dulu terhadap tekanan tanah pondasi ini. Besar ini atau besar ini, yang paling besar ini, itu harus lebih kecil dari tekanan yang diizinkan, daya dukung dari tanah tersebut. Jadi kalau daya dukungnya itu ini, yang pakai topi ini ya. Itu harus lebih kecil dari situ. Kalau umpamanya ini nggak tercapai, maka ininya L-nya harus dilebarkan, ya, L-nya dilebarkan. Nah, kemudian M ini yang saya sebutkan tadi ya, M adalah momen yang berusaha untuk menggulingkan ini, berapa besar momennya sehingga dia akan berpengaruh terhadap stabilitas dari bendung ini. Nah, satu lagi yang penting adalah ini ya. Ini kan ada diagram tegangan ini, tegangan normal daripada pondasi. Ini tidak boleh ada tekanan yang negatif, ya. Umpamanya ini, tegangannya itu sebelah atas gitu. Berarti ini kan di sini kena gitu ya. Itu tidak direkomendit karena apa? Karena itu artinya sebagian fondasi ini nggak berfungsi. Jadi atau bisa
terangkat gitu, momennya terlalu besar sehingga ini gitu, ini agak terangkat sebagian. Jadi itu harus dipastikan itu ya. Nah, jadi untuk pondasi yang penting adalah tegangan normal itu berat sendiri dan akibat W itu dibagi W-nya. Nah, ini dalam fondasi ini usahakan dia berada di titik kern ini. Apa namanya? Sigma gaya vertikal ini. Ini kan bentuknya kan apa nih ya? Bentuk bendung ini bisa kombinasi antara segitiga dan segi empat gitu ya, atau dalam hal ini adalah trapesium. Nah, ini titik berat gaya ini itu harus berada di titik kern ini ya. Kenapa? Supaya jangan terjadi yang tadi, ada eksentrisitas yang membuat ada momen itu terlalu besar di salah satu sisi gitu ya. Nah, tegangan ini, tegangan momen per M per W ya. Nah, usahakan. Kern itu adalah 1/6L, itu letaknya pas di pertengahan dari L. Dari L ini diambil ini 1/6, totalnya separuhnya kemari, separuhnya ke sini ya. Jadi ini 1/12, di sini 1/12, jadi totalnya 1/6. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam mendesain fondasi. Nah, kemudian untuk gaya geser, ini kan ditekan sama gaya horizontal tadi, gaya hidrostatis, atau kalau ada lawan dari sini dikurangi ya. Selisihnya itu harus bisa ditahan oleh gaya geser pondasi ini, atau berat sendiri dikali dengan frictionnya. Nah, kalau ini daya dukung gesernya adalah sigma P dikali dengan friction. Jadi kalau sigma V dikali dengan friction ini, ya itu harus lebih besar dari ini AS dengan tegangan apa namanya tegangan gesernya, supaya ini jangan tergeser. Kalau tergeser itu namanya hanyut gitu. Jadi itu sliding force-nya harus. Jadi persyaratannya adalah AS dikali dengan tegangan izin S harus lebih besar dari FH sigma ini kali sigma vektor ya, FH dikurang ini daya ini tadi, daya geser tadi, itu harus dipenuhi ini. Jadi dengan cara seperti itu berarti koefisien geser ini berapa, kemudian sigmanya berapa, kemudian FH-nya berapa. Ya, FH ke sana, mu kali sigma P-nya ke sini, dan itu harus lebih kecil dari yang diizinkan ini. Nah, ini untuk fondasi ya. Jadi artinya bendung tadi kan ada satu reinforced konkrit tadi ya. Itu kadang-kadang kan ininya kecil nih, P-nya kecil karena apanya tipis. Nah, walaupun ada buttersnya dia tipis gitu. Nah, ini harus diganti dengan satu tiang pancang yang ke bawah yang bisa menahan gaya horizontal, di mana tiang pancang dengan atau tulangannya itu teruskan ke bawah gitu ya, sehingga dia menahan daripada bendung tersebut karena tipis. Oleh karena itu maka dalam merencanakan bangunan hidrolis ini yang penting sebenarnya adalah stabilitasnya. Kalau fungsinya adalah untuk storage structure ya. Storage structure ini menahan gaya hidrostatis dan dia tidak boleh tergeser dan tidak boleh terguling, dan pondasinya juga harus aman dan tidak boleh ada tekanan yang negatif di pondasi ya. Nah, baik. Jadi kalau demikian, maka overturningnya ini seperti ini ya. Overturning adalah momen yang mutar ke kanan semua, berarti gaya horizontal dikali dengan A. FH yang berputar ke kanan semua dikali dengan jarak titik beratnya ke bawah, itu adalah momen guling. Momen tahannya adalah termasuk momen guling yang ini ya, FU ini. FU ini dikali dengan XU, ini kan mutar ke kanan ya. Mutar ke kanan. Ini FS mutar ke kanan, FHS mutar ke kanan, FEW mutar ke kanan. Gempa semua mutar ke kanan. Dikali dengan A. Inilah yang berusaha menggulingkan dari bangunan kita, bendungan kita. Yang menahannya apa? Yang menahannya semua gaya vertikal ke bawah. Vertikal dikali X. Vertikal berat bendung dikali X. Ini vertikal gaya berat
air ya. Kemudian mana lagi yang ke bawah? Ini aja 2, 1, 2. Ini yang menahan. Ini yang menahan ini harus lebih besar daripada yang menggulingkan. Berarti berat bendung ini harus besar kan gitu ya. Kalau umpamanya ininya kecil, maka ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menahan momen. Berarti apa itu? Kalau peletakannya jepit. Jepit itu apa? Pondasinya. Pondasinya siapa? Tulangannya teruskan ke bawah supaya dia bisa menahan momen ya. Itu prinsipnya. Jadi ini adalah gaya-gaya yang bekerja ini. Yang penting ini tadi dipahami ya. Tidak boleh terguling, tidak boleh tergeser dan tidak boleh ambles. Gitu. Dan tidak boleh terangkat. Ya, 4 ya. Baik. Nah, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti untuk kuliah berikutnya kita akan berbicara tentang lanjutan daripada storage structure ini. Mungkin saya tambahi sedikit nanti tentang bendungan tanah dan batu. Sekalian ada beberapa contoh-contoh perhitungan ya. Saya kira sekian saja untuk pertemuan kita hari ini dan sampai ketemu di kuliah berikutnya. Salam.